Cek cek cek, 1 2 3 mulai. Nah, hari ini pagi cerah buat teman-teman semua para archer. Nyari posisi duduk yang enak dulu. Nah, ini kemarin alhamdulillah dapat paket review busur dari Kang Mas Aditya Lampung atau Kang Mas Cilik ya. Nah, ini busur beliau untuk suruh di review. Kalau dilihat ini lumayan cukup panjang ya, cukup panjang. Nah, nanti kita akan lihat, kita unboxing dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di KG TV. Seperti biasa kita siapkan cutter dulu. Kita akan buka. Sambil kita unboxing, sambil kita cerita-cerita dikit ya mengenai sejarah memanah. Jadi kalau kita runut sejarah memanah ini luar biasa ya di Indonesia ini. Dari pertama awal muncul penggiat memanah, waktu itu saya ini mengingatkan kembali nih zaman mana, tahun-tahun 2007 2009 ya kan. Dulu zaman mana masih menggunakan bambu ya, menggunakan bambu, terus ya amunisinya ala kadarnya lah kita pakai. Model zaman kita itu dulu apa ya, kita ngelihat film-film ada itu Robin Hood yang kartun ya, jadi ingat itu. Oke. Dan sekarang alhamdulillah panahan sudah menyebar ya, sudah menyebar kemana-mana, bahkan sampai liga ke internasional, liga-liga nasional juga banyak, internasional luar biasa lah. Dalam 1 tahun itu penggiat-penggiat panahan itu melakukan atau menyemarakkan event panahan ini luar biasa sekali. Nah, kita sambil unboxing ya. Ini alhamdulillah dikasih dua busur untuk di review sama beliau. Ini beliau ini termasuk salah satu apa ya, boyer panahan yang alhamdulillah masih kuat imannya ya. Jadi nggak kesana kemari, misalkan apa musim laminasi ganti laminasi, musim hibrid ganti hibrid. Nah, beliau ini istiqomah di flat sama di bending. Nah, ini nanti misalkan teman-teman mau butuh busur, nah nanti di link deskripsi insyaallah saya akan tampilkan kontaknya beliau. Nah, kita sambil tunggu unboxing ya. Nah, ini jreng-jreng, ini tampilan busur buatannya Mas Aditya Lampung. Kalau dari tampilan ini Masya Allah rapi nih ya, bagus ya. Dari tampilan seperti ini. Dan ini karakter beliau nih yang saya suka adalah dia kalau bikin busur itu panjang. Nah, ini nanti kita coba ukur, dipakai ukuran apa? Biasa kalau zaman dulu orang mau bikin baju ya pakai ini, kita pakai ini. Kita ukur dulu. Nah, ini busur yang ke-1 panjangnya berapa ini?
133 inci ya, 133. Kelihatan ya, 133. Busur 1. Terus busur kedua. Busur kedua kita coba, kita ukur lagi apakah sama ini panjangnya. Yang ini 132. Di 132 ini 132 inci. Jadi kedua busur ini, yang ini 133, yang ini 132. Nanti kita akan tes beratnya berapa, terus dimensinya berapa. Jangan kemana-mana ya, masih panjang. Kita buka dulu, baru nanti kita akan timbang ya, timbang beratnya berapa. Ini yang pertama yang 133. Nah ini secara tampilan gini ya. Jadi ini ada motif atau memang polosan. Tapi kalau dilihat guratannya ini ada kayak dia kayak brown ya, black brown. Terus ada sedikit kayak serat kayu ya, dibikin serat kayu. Cantik sih ini, cantik. Secara tampilan cantik. Dan sekilas ini mirip sekali dengan apa ya, laminasi kalau orang bilang. Ya ini laminasi, bending laminasi lah. Tapi ini busur bending. Nah dari lilitan. Nah ini yang saya suka dari busurnya Mas Aditya ini, beliau ini sangat memperhatikan dari segi safety ya, segi safety. Ada yang beberapa busur itu yang mungkin tanpa lilit, yang mungkin karena mungkin sudah cukup ya dari uji cobanya, kekuatan lemnya atau saat proses pengepresannya itu maksimal, jadi nggak perlu pakai benang. Tapi tetap kalau secara keamanan ya, saya tetap menyarankan namanya busur bending, busur flat tetap harus ada lilitan, karena itu untuk keselamatan ya, keselamatan baik pemanah maupun keselamatan dalam jangka panjang. Dari segi segi busurnya juga alhamdulillah. Nah ini di bagian sini ini menggunakan seperti biasa tanduk ya, jepit tanduk gitu kan, sebagai damper ya, damper. Nah ini bahan ininya, dogojinya juga saya bilang udah kayak dogojinya punya ini ya, model-model Alibo ya, Alibo pakai kayak gini, Alibo atau mungkin busur-busur Cina rata-rata kayak gini, atau mungkin busur-busur impor. Cakep sih ini, dari secara tampilan cakep. Lengkungannya dapat ya, lengkungannya anak mundur sedikit. Terus kita coba pakai stock map, pakai clipper ya untuk mengukur dimensinya. Tiga puluh satu. Nah paling pangkal kita ambil titik-titik rawan ya. Di sini titik stres 1, 2, 3 titik ini. Nah kalau di sini ini ketemu 31 ya, 31
poin 11, poin 4. Ini juga 31 poin 4 juga sama. Jadi ini dari pangkal ya, pangkal handle sampai ke titik stres pas tekukan ini sama. Mungkin ini fungsinya untuk mengantisipasi delevasi ya, delevasi. Jadi misalkan busur itu sekiranya dia dipakai dalam endurance yang waktu panjang, insya Allah busur ini tahan. Nah di bagian sini juga ada, bagian sini ketemu berapa nih? Sekitar 10 ya, 10,6 kita maju ini. Akan coba ukur di titik-titik stresnya itu 10,6 berubah ya, ketemu itu sekitar 10,6 ya. Jadi di pangkal sini, ini pangkal yang dililit ini adalah titik stres. Ini sekitar 10,6. Terus kita lihat sebaliknya ya. Apakah sama? Tadi sekitar 31,4. Oh sama ya, 31,4. 31. Nah ini 31, nah ini 31.0 nih, 31.0. Jadi selisih 0,4. Jadi antara sini pangkal yang bawah ini dengan yang atas, pangkal stres yang atas ini, yang pas lengkungan ini yang saya pegang, ini adalah pas ya di angka 30 pas. 31 ya. Di 31. Kalau ini tadi kan 31,4, 31,4. Jadi yang di sini selisih 0,4. Sekarang kita lihat di bagian ujung sini. Nah, ini 10,9. Kalau tadi ini pas ya, 10,1. Jadi di bagian sini juga ketebalannya beda, 0,9 ya kan. Terus dari nanti kita akan coba fungsi ya, secara fungsi. Tapi sebelumnya kita akan coba untuk busur yang kedua. Jangan kemana-mana. Selanjutnya busur yang kedua, yang panjangnya jadi sekitar 132 inci. Nah ini kita lihat ya dari appearance dulu tampilannya. Nah ini, oh ini mungkin ada bekas-bekas plastik nempel, ini mungkin belum kering ini catnya, belum kering, jadi udah keburu dikirim ke tempat saya. Tapi bagus aku bilang. Kalau ngelihat motifnya saya lebih seneng yang ini ya dibanding busur yang pertama tadi. Ya karakternya itu yang ini lebih kelihatan ya, lebih kelihatan karakternya. Nah, ini kita lihat dari pangkal. Nah kalau yang ini tadi kurang lebih hampir sama bentuk pipinya. Cuman kalau ini karakter model busur-busur Turkis ya. Nah kalau ini model busur Asiatik ya. Jadi karakter ininya nih.
Ini sebenarnya diadopsi busur-busur dari busur-busur Ming ya, Cina gitu kan, seperti ini bagian ujungnya. Nah ini ada emblemnya, khas karakter punyanya Mas Aditya. Nah, ini unik ini namanya, saya seneng banget, si kicilik. Nah, jadi inget ya, si kicilik ini namanya. Alhamdulillah ini busur lokal, tapi yang kalau saya lihat beliau ini improvisasinya makin berkembang ya, setiap tahun itu makin berkembang. Nah kita lihat dulu karakternya, ada gojinya kurang lebih sama, cuman ini dimensinya lebih lebar. Oke, nanti kita akan coba menggunakan skip mat dulu ya, kita ukur dari titik pangkal stres dulu. Ini yang sudah ditandai ini pangkal stresnya, dalitan. Nah ini ketemu 37,3 ini ya. Nah, biar enak ya, biar kelihatan. Lah saya tak balik badan dulu. Nah kita ukur di beberapa titik kritisnya. Nah ini ketemu di 37,3. Kelihatan nggak? Nah 37,3. 1, 2 titik lengkungannya di sini. Dua 29,7 pangkalnya 111. Tadi ini berapa tadi? 37,2 lah, kecil lah ya toleransi. Namanya kadang kita ini manual ya, nggak pakai mesin. Tiga puluh 30,3. Terus kita lihat bagian ujungnya tadi 11. Nah ini 11,2. Ya paling lilitan yang beda ya. Jadi hampir bagian ruas dari antara bawah dan atas ini hampir sama semua ya. Paling selisihnya 0,2, 0,4. Tinggal nanti kita tes, kita pasang string bagaimana nanti. Oke, jangan kemana-mana, tunggu ya. Nah kita coba pasang stringnya. Pasang stringnya, kita lihat kurvanya seperti apa ya. Ya pertama sebelum kita pasang, kita juga mau mereview tali ya, tali stringnya. Nah ini kalau saya lihat posisi loopnya sudah bagus, cuman ini kayaknya dibikin kaku ya, bikin kaku. Terus nah ini masih ada benjolan ya, di bagian ketemu loop ini ada benjolan. Nah mungkin nanti saran buat Mas Aditya, mungkin ini Mas, jadi kalau kita ini biasanya kaku dilem ya, pasti dikasih lem jadi kaku. Tapi jangan yang seperti ini loop, kalau bisa yang bagian loop ini dia elastis ya, jangan mati kaku kayak gini. Kalau di bagian pangkal sini yang dilem mungkin bagus, karena di sini adalah ngunci ya, untuk ngunci kekuatan ketahanan loop. Tapi kalau bagian sini usahakan fleksibel, karena kalau kaku kayak gini pasti nanti lama-kelamaan di bagian ujung saya ini yang akan kemakan nanti. Tapi kita coba ya,
Kita coba kita pasang. Bismillah. Kesan pertama cukup ini ya, kering ya busurnya. Ini sekitar 49 di 28 in. Nah, ini penampilan busurnya. Ini penampilannya. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini karena bentuk tembok ini. Secara tampilan oke sih, secara tampilan ya. Dipegang juga relatif kecil sih, handshocknya kecil. Ada teman kecil. Lurus. Oke. Ini yang busur tadi yang panjangnya sekitar 132 inci. Selanjutnya kita akan coba busur yang kedua. Saya taruh sini. Selanjutnya untuk yang ketiga, yang kedua. Ini tadi yang paling panjang ya, sekitar 133 inci. Dan sama ya, loopnya kalau lihat karakter talinya masih sama. Tapi saya nggak tahu nih, Mas Aditya mungkin punya pakem dia, pakem sendiri ya. Posisi loop ini dibikin kaku ya, bikin kaku. Tapi kalau umumnya pengalaman saya pribadi ya, dan saya ngelihat beberapa busur itu baik impor maupun busur-busur yang memang sudah terkenal itu, saya juga pernah bertanya kepada buyer di luar ya, kenapa kok loop ini saya lihat dibikin fleksibel ya, fleksibel, nggak kaku gitu kan. Karena katanya apa, di sini adalah bagian yang paling rawan. Kalau dibikin keras permanen ini kan nanti dia berbenturan dengan ujung siah ini. Jadi kalau ini keras, otomatis lama kelamaan ininya yang kemakan. Jadi memang ada riset gitu ya dari beberapa, tapi ya kita nggak permasalahkan. Mungkin Mas Aditya punya pakem atau ilmu sendiri mungkin. Kita coba. Namanya mencoba ya, jadi gak ada salahnya. Semangat ini buat Mas Aditya nih. Nah, Bio tahu banget nih, saya pemakai busur berat. Jadi yang dikirim di sini juga busur berat semua. 49, ini 40 di 28 inci. Nah, ini ada karakternya beliau, si Kiclik. Nah, ini fenomenal ya namanya. Nah, kita lihat kurvanya. Secara tampilan menarik ini busurnya. Jadi nggak kalah ya sebenarnya boyer-boyer lokal itu dengan boyer-boyer yang ada di luar negeri. Jadi kita bisa lihat ini juga posisi handle-nya juga bagus, bulat telur ya. Jadi oval telur itu loh. Jadi bagian
di bagian atas itu mengecil, di bagian tengah membesar, terus bagian ke bawah ini mengecil, bagian belakangnya itu membentuk apa ya, seperti kayak cekungan lengan ya kan, lengan pegangan gini lah. Jadi saat dipegang nyaman, pas, jadi nggak ada rongga gitu, nggak ada rongga. Ini yang saya rasa ya. Nah ini saya pegang, handle-nya sangat nyaman sekali. Jadi pas. Nah ini bagus ini Mas Aditya, handle-nya masuk. Jadi hampir kita pegang itu tidak ada rongga ya. Jadi misalnya kita pegangan begini, ini ada celah-celah rongga atau apa yang nggak menyentuh, ini kita rasakan menyentuh. Oke. Nah ini gini tampilannya ya. Tampilannya nah ini kita lihat main lurus ya. Nah ini bagi teman-teman yang mau pesen atau mungkin mau order, bisa langsung ke beliau. Nanti di bawah ini akan saya kasih kontaknya Mas Aditya Sikiclip ya. Coba kita tes, tarik. Lumayan ya tarikannya. Jadi dia lembut di awal, berat di akhir. Ya kebanyakan umumnya kaidah busur ya. Busur itu memang harus ada 3 kaidah. Artinya yang ditarik dia itu lembut, begitu di akhir dia keras, lebih keras. Atau enggak di awal keras, di akhir dia lembut. Atau ada juga yang busur dari awal sampai akhir lembut. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan busur ini, bisa langsung order ke beliau. Terima kasih ya. Hari ini yang bisa kita suguhkan untuk mereview atau unboxing busur dari Mas Aditya. Juga terima kasih juga buat Mas Aditya. Tetap semangat Mas. Bending is the best. Jadi jangan lupa untuk rajin ya mengunjungi channelnya Kaki TV, Kang Gufron TV 01. Dan jangan lupa di komen di bawah, berikan masukan yang positif ya, karena ini kan sifatnya hiburan. Jadi kita hiburan-hiburan yang memberikan manfaat. Dari saya itu kurang lebihnya. Terima kasih. Ojo lali di like karo di subscribe ya. Matur nuwun.